Even when you feel low, you can still go. Even when you feel Ada slow, perubahan dari daftar pemain timnas Indonesia. hope you can still go. I never 3 anak emas Sintayong yang dicampakkan Indra Safri siap debut di timnas senior. Skuad Merah Putih akan diperkuat 26 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong menambah 1 pemain dari daftar 25 pemain yang telah dirilis sebelumnya. Penambahan pemain yang dipanggil ini tidak lepas dari situasi yang terjadi belakangan. Beberapa pemain harus dicoret dan digantikan pemain lain karena alasan cedera. Jordi Amat dan Yance Sayuri mengalami cedera saat memperkuat klub masing-masing. Oleh karena itu, pelatih Sintayong mengganti mereka dengan memanggil Fahrudin Arianto, Zaki Ashraf dan Hoki Caraka. Sebelumnya Ivar Jenner juga sudah dipastikan absen untuk laga melawan Brunei. Jenner tidak dipanggil karena mengalami cedera saat memperkuat Jong Utrecht. Berikut ini, daftar 26 pemain timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Di posisi kiper, ada Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna dan Hernando Ari. Posisi bek ada Fahrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Edo Febriansyah, Pratama Arhan, Wahyu Prasetyo, Sain Patinama, Sandi Walsh, Elkan Bagot dan Zaki Ashraf. Posisi gelandang, ada Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani dan Egy Maulana Fikri. Sementara di posisi depan, ada Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, Dimas Drajat, Rafael Struik dan Hoki Caraka. 3 anak emas Sintayong yang dicampakkan Indra Safri berpotensi debut di timnas Indonesia senior melawan Brunei Darussalam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pemain yang dimaksud, mereka adalah Zaki Ashraf, Arhan Fikri, dan Hoki Caraka. Ketiga pemain ini dicampakkan oleh Indra Safri dalam beberapa ajang terakhir. Sintayong dan Indra Safri nampaknya memiliki selera pemain yang berbeda, seperti halnya dengan Zaki Ashraf, Arhan Fikri, dan Hoki Caraka. Ketiga pemain tersebut kompak absen pada ajang SEA Games 2023 dan Asian Games 2023 silam. Sebaliknya, kedua pemain tersebut merupakan anak emas Sintayong sejak persiapan Piala Dunia U20 tahun 2023 yang batal digelar di tanah air. Pada Agustus tahun 2023 silam, Sintayong memanggil Arhan Fikri di Piala AFF U23 tahun 2023. Penampilan pemain Arema FC itu pun cukup konsisten hingga membawa Garuda Muda terbang hingga partai final. Pada ajang itu, Sintayong sejatinya juga sempat memanggil Zaki. Namun pemain tersebut tak dilepas oleh klubnya, PSM Makassar. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024, giliran Hoki yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia U23. Hoki, Arhan dan Zaki pun bahu-membahu membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024. Nama terakhir bahkan sempat dipinjam ke skuad timnas Indonesia senior yang dihantui badai cedera jelang laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Namun sayang, saat itu debut senior Zaki harus tertunda lantaran dirinya tak diturunkan kala timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan. Sementara Hoki mampu menyumbang 1 gol saat timnas Indonesia U23 membantai Taiwan U23 dengan 9 gol tanpa balas. Begitu pula dengan Arhan yang mampu menorehkan 2 buah assist. Usai cukup lama berkecimpung di level kelompok umur, Zaki, Arhan dan Hoki berpeluang lebar untuk menjalani debut perdana bersama timnas Indonesia senior. Terlebih, lawan yang dihadapi adalah tim yang secara matematis mampu diatasi timnas Indonesia. Kehadiran Zaki sendiri ialah untuk menggantikan peran Yance Sayuri yang mengalami cedera. Kemampuan Zaki yang bisa dipasang di berbagai posisi membuat Sintayong terus jatuh hati. Sementara Hoki diproyeksikan menjadi tandem Ramadan Sananta atau Rafael Struik di lini depan. Diharapkan Hoki, Arhan dan Zaki bisa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan tim pelatih andai diberi debut pada laga nanti. Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 mendatang.
Sementara leg kedua akan digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Media asing, Tetao 247, memprediksi timnas Indonesia akan menang mudah melawan timnas Brunei Darussalam, bahkan, skuad Garuda disebut bakal menang besar. Timnas Indonesia terpaksa melakoni laga babak pertama lantaran ranking FIFA yang masih terlalu rendah saat penentuan pot undian. Beruntung, tim Merah Putih hanya akan menghadapi Brunei Darussalam. Mengingat ini merupakan laga resmi FIFA, maka Indonesia bisa memakai kekuatan penuh. Kehadiran pemain-pemain terbaik, juga yang sedang merumput di luar negeri, mendapat sorotan dari Tetao 247. Mereka meyakini timnas Indonesia akan menang besar dalam dua laga melawan Brunei Darussalam kelak. Menghadapi lawan yang lemah, diprediksi akan menjadi tugas yang mudah. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan meraih dua kemenangan besar, ulas Tetao 247. Ulasan dari media Vietnam itu wajar mengingat Indonesia akan bersua The Golden Stars jika melewati hadangan Brunei. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memang akan tergabung ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup itu, 3 kesebelasan sudah menanti Indonesia, yakni Vietnam, timnas Irak, dan timnas Filipina. Dari hasil undian, anak asuh Shin Tae-yong sejatinya memang cukup diuntungkan karena praktis hanya Irak saja yang merupakan lawan kategori berat. Patut dinanti apakah prediksi media Vietnam itu jadi kenyataan atau tidak. Yang pasti, Brunei Darussalam selama ini selalu menjadi lawan empuk buat timnas Indonesia. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, Indonesia bahkan menang telak 7-0 di kandang Brunei Darussalam. Itu menjadi modal penting jelang dua leg babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian Fahrudin Arianto masuk skuad timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam menggantikan Jordi Amat. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji yang menyebut Fahrudin akan menggantikan Jordi. Pemain Madura United ini dipanggil setelah Jordi tak bisa bergabung karena cedera. Ya, Jordi Amat diganti Fahrudin, kata Sumarji. Sebelumnya dalam rilis PSSI nama Fahrudin tak masuk daftar 25 pemain yang dipanggil ke timnas. Ini kali pertama nama Fahrudin tak masuk panggilan Shin Tae-yong sejak 2020. Nama Fahrudin selalu masuk daftar panggil Shin sejak menangani timnas. Bahkan Shin pula yang menunjuk Fahrudin sebagai kapten Indonesia untuk menggantikan jabatan yang diemban Evan Dimas. Namun peran Fahrudin bersama skuad Garuda pada 2023 mulai tergerus. Pemain 34 tahun ini hanya masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan dalam 5 laga terakhir timnas Indonesia. Fahrudin tidak bermain saat tim Merah Putih melawan Burundi, 2 kali, menghadapi Palestina dan Argentina, serta menjamu Turkmenistan. Fahrudin terakhir kali tampil saat melawan Vietnam di Piala AFF 2022. Saat ini Shin lebih percaya dengan penampilan Elkan Bagot, Rizky Ridho, juga Jordi. Sebagai pemain paling senior di timnas, yang sudah punya caps sejak 2012, Shin mulai meregenerasi peran Fahrudin. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.